Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom, salam sejahtera. Saya percaya saudara dan saya terus dalam pemeliharaan Tuhan, karena ketika kita sehat saja di masa-masa penyebaran virus corona seperti sekarang ini, bukankah itu adalah anugerah Tuhan, saudara-saudara? Saya mau menyampaikan firman Tuhan. Firman ini berkata tentang janji dan berkat Tuhan di sebuah masa yang saya menyebutnya abnormal, uncertain. Kejadian pasal yang ke-22 ayat 17 sampai 18 mengatakan, maka aku akan memberkati engkau, memberkati berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit. Oleh karena keturunanmu lah, semua bangsa di muka bumi ini akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Banyak orang menamakan zaman ini sebagai new normal, dan sebenarnya kata ini sudah dipopulerkan di tahun 2008. Sebuah kata yang sebenarnya menandakan perubahan yang sedang terjadi dalam rutinitas, mau tidak mau, senang tidak senang, terutama dalam hal ekonomi. Ini akan mengubah perilaku seseorang, akan membentuk seseorang. Dan sekarang saudara-saudara, seluruh dunia bahkan menamakan zaman ini sebagai masa-masa yang new normal, menandakan bahwa masa kehidupan di dalam dan di tengah pandemi virus COVID-19 ini, semua orang mau tidak mau, suka tidak suka harus menjalaninya dan menyesuaikan diri, beradaptasi dengan situasi sekarang atau suasana yang baru sekarang ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, new normal ini sebenarnya bukan sesuatu yang normal. Bahkan kalau saya boleh mengatakan sebagai sesuatu yang abnormal. Tadi di bagian pertama saya sampaikan abnormal uncertain, sebuah ketidakpastian yang bahkan jauh dari harapan. Realitas yang saudara dan saya hadapi sekarang seperti awan yang gelap dalam peradaban manusia. Saudara, seorang tokoh yang sudah 50 tahun lebih bekerja di dalam bidang ekonomi. Dia bernama Peter Squart dan dia pernah bekerja di sebuah perusahaan minyak raksasa, Royal Dutch Shell, dan sekarang dia juga adalah seorang senior vice president dari For Strategic Planning di Salesforce.com. Dia mengatakan seperti ini, saya pikir dia orang yang sangat berkompeten untuk mengatakan bahwa zaman di mana kita hidup sekarang ini, dia melihat sebuah skenario resiko yang begitu tinggi. Dia menyebutnya sebagai zaman yang membingungkan, sangat sulit diprediksi. Pandemi yang saudara dan saya sedang alami saat ini, artinya memang situasinya tidak sesuai dengan realitas yang disebut sebagai kenormalan, bahkan jauh dari sebuah situasi yang baik, sebuah situasi yang normal. Dan dewasa ini menjadi lebih mengkhawatirkan, Bapak Ibu. Bahkan dia berani mengatakan sulit-sulit, betul-betul sangat sulit diprediksi, bisa jadi tidak terkendali. Nah, inilah masa, ini zaman di mana saudara dan saya hidup sekarang ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kira-kira seperti ini gambaran yang saudara dan saya bisa dapatkan dari seorang hamba Tuhan bernama Abraham, yang secara pribadi dalam konteks perikop pasal yang ke-20, Kejadian 22, tampaknya dia adalah seseorang yang disebut tidak memiliki masa depan. Sebelumnya saudara-saudara, kita tahu kondisinya dia orang yang setelah dia sangat tua usianya, bahkan dia didampingi oleh istrinya yang bernama Sarah, yang secara natural tidak mungkin memiliki keturunan. Dua-duanya sudah menjadi tua. Kejadian 18 ayat 11 mengatakan demikian. Namun ketika penggenapan janji Tuhan terjadi atas hidup mereka, maka Kejadian 22 ayat 10 mengatakan dia malah diperintahkan untuk mempersembahkan satu-satunya anaknya yang tunggal, yang bernama Ishak, satu-satunya masa depan dan harapan dalam hidupnya. Dan saya menyebut ini adalah masa-masa yang ekstrim, abnormal. Saudara-saudara, ini
adalah saat di mana Abraham dan Sarah mengalami saat-saat yang sangat sulit dalam hidupnya. Dan barangkali ini gambaran mengenai masa-masa di mana saudara dan saya hidup saat ini. Tapi Tuhan memberikan janji dan berkat yang firman Allah katakan tadi. Janji dan berkat yang bukan hanya diberikan untuk Abraham, tetapi juga untuk saudara dan saya, bagi banyak orang, bagi banyak manusia di muka bumi ini, bagi bangsa di mana saudara dan saya hidup, dan di seluruh muka bumi ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertama mari kita perhatikan, Tuhan memberikan masa depan yang masih jauh kepada Abraham. Tuhan memberitahukan masa depan yang masih jauh dari hidup Abraham. Bukankah saudara-saudara yang namanya masa depan, bukankah yang namanya masa depan atau apa yang akan terjadi di masa depan, baik yang berkenaan dengan pribadi kita, berkenaan dengan orang lain, berkenaan dengan sebuah bangsa, ini sesuatu yang sangat menarik dan dicari-cari oleh banyak orang. Jadi di segala abad rupanya yang namanya paranormal mereka laris dan banyak pekerjaan karena orang mencoba untuk menerka apa yang akan terjadi kelak. Tapi Allah sendiri punya inisiatif untuk menyampaikan kepada Abraham tentang apa yang akan terjadi dengan hidupnya nanti, tentang apa yang akan terjadi dengan keturunan-keturunannya nanti. Ini sesuatu yang menarik, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, Abraham tidak berupaya untuk mencari-cari tahu apa yang akan terjadi dengan hidupnya di masa depan. Padahal saudara-saudara, kalau saudara perhatikan apa yang sebelumnya terjadi dengan Abraham, Abraham dikatakan seperti orang yang tidak memiliki masa depan, atau setidaknya dia orang yang sama sekali tidak bisa dikatakan memiliki masa depan yang cerah. Istrinya Sarah sudah mati haid. Dan Ibrani pasal 11 ayat 12 bahkan mencatat seperti ini. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang sudah mati pucuk, terpancar sebuah keturunan yang besar. Saudara, ini luar biasa. Sesudah anaknya lahir, anak yang lahir dari sebuah kemustahilan menurut pikiran kita, anak yang kepadanya Abraham menaruh seluruh pengharapan dan masa depannya, seperti janji Tuhan. Justru pada akhirnya Tuhan harus menyuruh Abraham untuk mempersembahkan buah sematawayang dalam hidupnya, yang itu artinya dia menghilangkan satu-satunya masa depan melalui keturunannya. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagi orang timur bukankah salah satu tanda kemakmuran seseorang, tanda seorang diberkati Tuhan, masa depan seseorang apabila dia memiliki keturunan langsung dari kehidupannya, dari keluarganya. Sebenarnya ada pelajaran apa yang bisa saudara dan saya petik hari ini? Bapak Ibu dikasih Tuhan, pelajaran yang bisa kita petik, pelajaran indahnya adalah ketika orang percaya berhadapan dengan keadaan yang kelihatannya tidak memiliki masa depan atau paling sedikit masa depannya tidak menentu, justru melalui berkat yang Tuhan curahkan, sekali lagi melalui berkat yang Tuhan curahkan, kita akan memperoleh masa depan, kita akan memperoleh pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah seperti firman Allah tadi katakan, Allah berfirman kepada Abraham bahwa dia akan bisa menghitung keturunannya selama dia bisa menghitung banyaknya bintang di langit. Sesuatu yang nampaknya mustahil, tapi justru itu yang Tuhan bisa kerjakan untuk Abraham. Dan lebih lagi firman Tuhan katakan, oleh karena keturunanmu maka semua bangsa akan mendapat berkat. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara-saudara. Nah, masalahnya adalah berapa lama Abraham harus menunggu realisasi janji Tuhan dalam hidupnya. Dan saudara-saudara, kalau kita melihat perhitungan kronologinya, maka diperkirakan lebih dari 20 tahun Abraham harus menunggu janji Tuhan realisasi dalam hidupnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masa yang tidak mudah,
masa penungguan, apalagi masa yang tidak menentu kapan waktu dan saatnya. Dan 20 tahun lebih itu bukan waktu yang singkat. Tentu ini membuat Abraham secara manusia bisa lemah imannya. Nah, tetapi Bapak Ibu, Abraham memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ia tetap sabar menunggu janji Tuhan. Dia beriman dan percaya sepenuhnya terhadap apa yang Allah katakan. Dan pada akhirnya, saudara-saudara, Abraham melihat hasil. Saudara dan saya hidup di abad 21 sekarang ini. Masa di mana saudara dan saya bersama dengan bangsa kita dan secara global bangsa-bangsa di muka bumi ini, nampaknya kita harus menghadapi situasi yang sulit, yang saya menyebutnya abnormal, uncertain, sebuah kehidupan yang tidak bisa diprediksi kepastiannya, jauh bahkan dari kata normal. Nah, apalagi wabah corona sekarang sudah mulai memasuki fase second wave, dan di beberapa negara ekonomi juga semakin mengalami penurunan drastis, bahkan resiko-resiko resesi atau bahkan depresi akan dialami, depresi ekonomi akan dialami oleh banyak negara di muka bumi ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, belum lagi kita melihat, kita bisa menghela nafas karena melihat meroketnya angka kemiskinan di tengah bangsa kita dan mungkin bangsa-bangsa di muka bumi yang lain. Banyaknya pengangguran sehingga berakibat kepada penurunan dari segi ekonomi, politik, sosial, dan bahkan keamanan. Kondisi seperti ini nampaknya kita belum bisa pastikan sampai kapan akan berlanjut, sampai kapan kita harus bisa keluar dari masa-masa sulit seperti sekarang ini. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, di tengah situasi yang tidak menentu dan seakan pesimis yang dihadapi oleh banyak manusia, atau setidaknya pada zaman Abraham juga mengalami masa-masa seperti ini. Mari kita belajar dari Abraham, belajar dari firman Tuhan. Abraham 100% menyandarkan hidupnya kepada janji Tuhan. Saya tahu sebagai manusia mungkin dia sempat ragu, walaupun Alkitab tidak mencatat demikian, tetapi yang kita tahu dari Alkitab, dia begitu sabar menunggu janji Tuhan. Iman dan keyakinannya kepada Tuhan tidak digoyahkan, bahkan saat dimana dia harus mengorbankan satu-satunya anak tunggalnya, Ishak, yang adalah harapan masa depannya. Dia tidak ragu sedikit pun. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya yakin ini waktu dan saatnya. Janji Tuhan yang sama yang Tuhan berikan kepada Abraham adalah janji Tuhan yang sama yang Tuhan akan berikan untuk saudara dan saya. Tuhan akan curahkan berkat-Nya untuk semua orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan, menjalani hari-hari ke depan yang mungkin tidak menentu. Mari saudara dan saya, kita bertekad untuk tetap menjadi orang yang percaya kepada janji Tuhan, bahkan mau menjadi orang yang menjadi alat dan berkat bagi banyak orang, bahkan di tengah situasi yang sesulit ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya merasa inilah kesempatannya. Ini kesempatan untuk kita melakukan kebaikan dan melayani Tuhan. Maka hari ini, di tengah situasi yang saya menyebutnya abnormal, uncertain, dan masa depan dunia yang tidak menentu, mari kita belajar menanam, kita menginvestasikan sesuatu yang berarti, yang bermanfaat, terutama mendatangkan berkat bagi generasi muda kita, bagi orang-orang di sekitar kita, bagi gereja kita, bagi bangsa kita. Saudara-saudara, the second best time bisa saja akan berlalu begitu saja, khususnya bagi kita yang hanya berdiam diri di rumah sambil mungkin hanya duduk nonton film, hanya menghabiskan waktu dengan main game. Saya sama sekali tidak menyarankan itu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari sama sekali kita tidak berbuat apa-apa untuk Tuhan dan kepentingan kerajaan Allah. Ini sesuatu yang justru akan merugikan saudara dan saya. Masa saudara dan saya akan membuang kesempatan yang berharga ini. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, di situasi yang seperti ini, walaupun orang menamakannya sebagai situasi yang abnormal, uncertain, jauh dari ketidakpastian tentang masa depan kita,
kita tetap menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Dengan sabar kita akan tunggu janji Tuhan. Tetapi jangan lupa, lakukan bagian kita. Bukankah ini menjadi kesempatan yang berharga? Saudara dan saya dipakai menjadi alat dan berkat bagi banyak orang lain, bagi bangsa dan negara kita. Dan melaluinya Tuhan dimuliakan. Pada waktunya kita akan menerima janji Tuhan, janji berkat Tuhan bagi kita. Tuhan memberkati saudara. Mari kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena hari ini kami mendengar firman-Mu. Kami terima janji firman-Mu. Ada ketakutan memang, ada kegelisahan, ada ketidakpastian yang membuat kami merasa khawatir, yang membuat kami merasa kehilangan kesempatan untuk kami melihat hari-hari baik ke depan. Mungkin ada kekhawatiran tentang masa depan di masa-masa sulit seperti ini. Tapi kami bersyukur untuk firman-Mu yang tidak pernah berubah dalam situasi dan kondisi apapun. Kami mau belajar memegang teguh janji firman-Mu. Kami mau belajar untuk sabar menunggu apapun yang Tuhan sedang kerjakan. Bahkan di situasi yang abnormal, uncertain seperti sekarang, sesuatu yang jauh dari ketidakpastian, kami mau tetap memastikan diri kami. Kami percaya kepada Tuhan dan janji-Mu. Kami terima berkat-Mu melalui firman hari ini. Segala kemuliaan kami persembahkan bagi-Mu di dalam nama Yesus.